Senang bisa mampir ke sini, ketemu sama Ahlul Quran, Masya Allah. Karena saya yang diminta untuk sharing, untuk ngomong, untuk bicara belum tentu lebih baik. Karena ukuran kemuliaan kita di sisi Allah itu kan gak dilihat dari gimana penampilan kita. Di hadits qudsi Allah bilang, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa penampilan kalian. Tapi yang Allah lihat itu hati dan amalan kalian. Kalau ukuran kerennya seseorang itu good looking, berarti Abi Dimas di sini yang paling mulia di sisi Allah. Oh iya, ini ada Bang Billy. Kalau ukuran mulianya kita di sisi Allah, keterkenalan, berarti sama nih ya. Ini banyak influencer juga di sini. Tapi ternyata yang Allah lihat hati, amal kita, ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Udah hafal ayatnya? Surah apa? Al-Hujurat. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Apalagi bulan Ramadan ini memang mengajarkan kita itu ya, la'allakum tattaqun, dengan ibadah puasa yang kita jalankan. Karena ketika kita puasa, yang halal aja sementara waktu nggak boleh, apalagi yang haram. Kita lagi lebih mudah untuk taat sama Allah. Terus kita juga jadi peduli sesama, karena kita ngerasain, oh ini ya kalau orang susah makan, susah minum, kekurangan sehari-harinya, kita ikut ngerasain supaya lebih peduli gitulah. Masya Allah, tabarakallah. Baik teman-teman santri semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inspirasi dan motivasi boleh dari siapa aja. Tapi kalau mau belajar agama mesti kepada ahlinya, harus kepada ulama. Nah jujur sebenarnya walaupun saya sering dipanggil Ustadz, saya kurang nyaman kalau dipanggil Ustadz. Ada yang tahu kenapa? Betul, semua da'i di Indonesia itu dipanggil Ustadz. Beda sama di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu profesor tuh baru dipanggil Ustadz. Di bidang agama, doktor baru dipanggil Ustadz. Tapi kalau di negeri kita guru ngaji TPA pun kita panggil Ustadz. Ya udah nggak apa-apa, saya terima-terima aja lah. Karena background keilmuan saya kan bukan lulusan Timur Tengah. Gelar saya bukan LC. Kalau LC iya nih langsung ceramah. Nah, secara akademis titel saya itu ST. Apa kepanjangan ST? Nah, bukan sarjana tahfidz ya, bukan sarjana tilawah, bukan sarjana tadabbur, sarjana teknik. Jadi saya ini seorang arsitek aslinya. Nah kalau teman-teman suatu saat di masa depan mau bangun rumah, insya Allah siap saya bantu desainkan. Tapi sebelum bangun rumah, bangunlah dulu rumah tangga ya. Arsitek kok jadi da'i? Arsitek hari ini mensyiarkan Quran. Arsitek kok jadi qori? Apa hubungannya arsitektur dengan Quran? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Diada-adain aja lah ya. Jadi ketika saya dulu belajar di kampus, kami diajarkan arsitektur itu terdiri dari 3 unsur. Firmity, utility, and beauty. Ada yang ngerti? Apa aja itu? Kokoh, fungsi, indah. Itu 3 hal. Mana yang paling penting? Kokoh, fungsi, baru indah. Tapi mana yang paling menarik hati kita? Indah, fungsi, baru kokoh. Nah mau dibahas dari mana dulu? Dari yang paling penting dulu aja lah ya. Oke. Sebuah bangunan dalam arsitektur itu harus kokoh. Pondasinya harus benar. Pemilihan materialnya harus tepat, hitung-hitungannya nggak boleh asal-asal. Jarak bentangnya itu benar-benar diukur, kokoh. Kalau ada hujan badai nggak boleh roboh. Kalau dihantam gempa nggak boleh runtuh, kokoh. Itu yang harus ada pada sebuah bangunan, pada sebuah karya arsitektur. Begitu juga
interaksi kita dengan Quran harus kokoh. Kokohnya interaksi kita sama Quran dua hal. Pertama, niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan ilmunya. Tanpa ikhlas, amal kita nggak ada nilainya. Seperti debu-debu berterbangan. Dapat capeknya doang, bener nggak? Nah, maka kita belajar Quran, ngafal Quran, mensyiarkan Quran, harus lillahi ta'ala. Jangan pas ditanya, kamu kenapa ngafal Quran? Oh, biar nanti dapat jodohnya hafiz-hafiz loh. Quran aja dijaga, apalagi kamu gitu. Harus lillahi ta'ala dulu. Yang kedua, sesuai dengan ilmunya. Kita baca Quran tuh ada ilmunya kan ya? Teman-teman udah belajar mungkin Tuhfatul Atfal. Disiplin ilmunya apa namanya? Ilmu tajwid. Apa hukumnya belajar ilmu tajwid? Hukum belajar teori tajwid. Fardu kifayah. Hukum baca Quran sesuai dengan tajwid? Fardu ain. Udah ngerti lah bedanya ya. Jadi kalau kita nggak paham nun mati ketemu ba, hukumnya iqlab. Kamu ketemu dia, kapan ijab? Nah, nggak apa-apa. Tapi kalau ngaji harus benar gimana caranya? Karena dulu Al-Quran diajarkan secara praktek langsung. Istilahnya apa? Ahlan wa sahlan. Talaqqi. Guru nyontohin, murid niruin. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila dibacakan Quran, maka ikutilah bacaan itu. Dari malaikat Jibril ke Rasulullah, dari Rasulullah kepada sahabat, gitu kan? Adapun teori tajwid itu baru muncul sekitar 2 abad setelah Quran turun. Matan Jazariyah, Tuhfatul Atfal, itu belakangan. Nggak ada istilah izhar di zaman Nabi, itu nggak ada. Saat bertemu denganmu, hatiku seperti kol-kolah terpantul-pantul gitu. Belum ada istilah itu. Ya. Ya, biar mudah ngingat aja ya. Atau perasaanku kepadamu seperti izhar, jelas dan terang. Nah, nanti dipraktekinnya kalau udah ada yang halal ya. Sekarang sabar dulu aja ya. Kalau belum sah, sabar ya. Nah, itu yang pertama, kokoh. Apa aja tadi? Lillahi ta'ala, sesuai dengan ilmunya. Yang kedua, kalau kokoh itu firmity, kalau di arsitektur. Yang kedua, utility. Bangunan dalam arsitektur itu pasti punya fungsi, pasti punya manfaat. Nggak mungkin bangunan dibangun terus nganggur, mangkrak gitu ya. Ya kalau apa ya, ya bangunan nggak beres ya, terbengkalai kan mubazir. Tapi aslinya semua bangunan dalam arsitektur itu punya fungsi, tergantung tipologi. Misalnya ada tipologi hunian, rumah, apartemen, hotel, kontrakan, kos-kosan, buat kita tinggal di situ. Tipologi buat ibadah, ya masjid. Tipologi buat apa lagi? Transportasi, ada airport, ada stasiun. Tipologi pertunjukan, amphitheater. Tipologi koleksi, ada museum. Tipologi pendidikan, edukasi, ada sekolah, kampus. Beda-beda kan bentuknya. Nah, semua bangunan dalam arsitektur itu pasti punya fungsi untuk menampung aktivitas manusia. Begitu juga dengan Al-Quran, harus berfungsi dalam hidup kita. Bukankah Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, sebagai penjelas atas petunjuk dan juga pembeda. Nah, kalau di ayat Al-Baqarah 185 minimal ada 3 tuh fungsi Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kapan Quran itu jadi petunjuk? Ketika direnungi, ketika dipahami. Nah, buat teman-teman yang hari ini lagi ngafal Quran, kalau ketika teman-teman ziyadah, scanning dulu, baca dulu terjemahnya, fahami dulu tafsirnya, itu insya Allah lebih memudahkan. Ayat Quran itu lebih nempel di sini.
Karena tujuan menghafal Quran itu kata ulama bukan hanya mengumpulkan kata-kata, melainkan untuk mengikat makna. Itu ada di kitab Mafatih Tadabbur Quran. Kapan-kapan ngaji insyaallah ya. Apa tadi? Tujuan menghafal Quran bukan hanya mengumpulkan kata-kata tapi mengikat makna. Makanya kalau ayat Quran kita fahami, ketika kita baca, ketika kita ulang, ketika kita murojaah, kita bawa dalam sholat, itu kan jadi reminder. Dan itu lebih kuat nempel di hati kita ketimbang cuma lafaznya doang. Walaupun lafaznya juga udah berpahala, apalagi ketika kita fahami pasti lebih besar fadilahnya. Allahu a'lam. Itu poin yang kedua, fungsi. Quran itu baru berfungsi ketika kita pahami, ketika kita amalkan. Karena kalau belum paham gimana kita amalin? Lalu kita dakwahkan, kita syiarkan, nah, baru Quran itu optimal fungsinya. Dan poin yang terakhir, arsitektur itu punya unsur beauty, keindahan, estetika. Begitu juga dengan Quran. Quran itu indah dari segi maknanya yang memang mukjizat. Innal Qur'ana halawah, sampai diakui atau dipuji sama musuh Islam yang gak beriman sama Quran, tapi dia bilang kalau Quran itu indah. Salah satunya Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid tuh. Dia ahli syair, gak beriman sama yang dibawa Rasulullah, gak percaya sama Quran, tapi dia mengakui kalau Quran itu keren, indah. Itulah istimewanya Quran, musuh pun mengakui kehebatan Quran. Lalu indah dari ragam qiraatnya, qiraah asyrah, qiraah sab'ah, itu indah. Atau yang ketiga, indah dari segi naghamnya, iramanya, maqamatnya. Teman-teman belajar maqamat, tarannum? Belajar ya? Kalau di arsitektur itu ada banyak gaya, ada banyak style. Kalau kita temuin bangunan peninggalan Belanda di sini, itu stylenya namanya Art Deco. Ada style klasik, ada style modern, minimalis, biar gampang ya, yang simple-simple. Atau selera anak-anak muda hari ini, industrialis, unfinished, Skandinavian, ya enggak? Anak muda hari ini tuh kalau milih tempat, milih rumah, milih vibes interior, itu yang saya sebutin tadi. Nah, begitu juga di Quran, keindahan iramanya ada bayati asli. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati Kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Jiharkah atau ajam? Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi? Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saba. Bismillahirrahmanirrahim. Sika. Bismillahirrahmanirrahim. Rast. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kalau ngaji iramanya yang mana? Ada nggak dari salah satu yang saya sebutin? Oh, saya tahu, irama saka, sasuka hati. Ya, irama itu penyempurna. Teman-teman kalau nggak bisa irama nggak dosa sih. Ya, karena zayyinul Quran bi aswatikum, kata baginda Nabi SAW, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Itu makna dari hadis ini ada khilaf di kalangan ulama. Kalau ulama yang strict sama tajwid, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian itu ketika Quran itu dipahami maknanya, diamalkan gitu kan, kayak kata Syekh Aiman Suwaid. Tapi Syekh Aiman juga walaupun beliau strict dan tajwid, beliau enggak menafikan irama itu boleh digunakan. Di sebuah wawancara beliau pernah bilang, kedudukan irama terhadap Quran itu kayak garam pada masakan. Kalau enggak pakai garam, hambar. Kalau kebanyakan, keasinan. Kan tadi ada 3 poin ya. Unsur arsitektur itu firmity, utility, beauty. Kokoh, fungsi, indah. Mana yang penting?
kokohnya dulu. Kedua, fungsinya. Yang ketiga baru indah. Nah biasanya kan orang awam lihat indahnya doang. Mau beli rumah, fasadnya, tampak depannya keren banget, estetik banget. Wah ini keren nih desainnya. Tapi pas masuk ke dalam, materialnya kopong, retak-retak, bocor di musim hujan. Terus nggak nyaman di dalamnya, pengap, lembab, gelap, nggak ada cahaya alami di siang hari. Datang hewan-hewan yang nggak diundang, drainase atau saluran pembuangannya mampet. Kira-kira nyaman nggak tinggal di rumah kayak begitu? Enggak. Nah itu ibarat kita baca Quran, tajwidnya rusak, roboh tuh bangunan. Terus kita nggak tadabbur. Ngaji itu kan harusnya kita makin lembut hatinya, ini makin keras. Malah ngebanggain, suara saya paling bagus. Saya qori juara internasional. Follower saya juta-juta, diundang kemana-mana. Misal gitu. Saya bukan lagi negur diri sendiri, enggak gitu. Nah makanya yang paling penting itu kokohnya dulu. Yang kedua fungsi, baru yang ketiga indah. Tapi kalau boleh jujur teman-teman, jangan sangka keindahan itu nggak penting. Saya waktu kecil, sebelum ngaji lebih serius, ya namanya waktu kecil, belajar Quran ya, belajar tajwid, belajar irama. Saya waktu kecil itu seneng Quran, seneng ngaji, itu gara-gara irama, gara-gara mujawad, gara-gara tarannum. Dari kecil saya seneng ngaji, tapi bukan senengnya, oh Quran itu mukjizat, tadabburnya luar biasa, enggak gitu. Ya karena Quran itu keren, Quran itu indah. Jadi memang dari kecil saya kalau dengerin tarhim di masjid, As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Saya kalau dengerin lantunan-lantunan begitu, saya suka niruin. Nah sama umi saya, sama orang tua saya itu diarahin, oh ini kayak ini punya bakat jadi qori ini. Nah di privatein ke seorang ustadz belajar mujawad. Jadi kalau ikut musabaqah, alhamdulillah waktu kecil saya ikutnya mujawad. Tahu mujawad kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahu kan? Nah itu mujawad. Nah ketika usia SMP, alhamdulillah saya berkesempatan tinggal di rumah Quran kayak teman-teman sekarang lah. Nah waktu itu lagi fokus ngafal Quran. Ditambah lagi itu kan usia transisi ya, usia baligh, usia remaja, usia puber. Waktu kecil suaranya nyaring, melengking, tinggi. Begitu baligh suaranya jadi ngebas gitu kan. Kayak suara cowok maco lah gitu. Nah, jadi buat mujawad itu agak challenging lah. Agak kesusahan lah. Butuh skill khusus soalnya. Harus latihan pernafasan lah gitu kan. Harus jaga suara. Nah begitu saya fokus ngafal Quran, saya menyadari ternyata murattal itu lebih aplikatif ya daripada mujawad. Kalau mujawad itu kan terbatas di pentas musabaqah, ketika haflah atau mengawali sebuah acara resmi. Biasanya tradisi di negeri kita gitu ya. Nah ternyata murattal lebih banyak aplikasinya. Kita ziyadah murattal, murajaah murattal, mimpin sholat jadi imam murattal. Nah sejak saya itu saya lebih senang genre murattal. Nah begitu fokus ngafal Quran, saya rutin dengerin murattal dari para masyayikh, imam-imam dari seluruh dunia. Saya koleksi itu yang suara-suaranya bagus. Itu nemenin murajaah. Kan kalau lagi capek ngafal, lagi lelah ziyadah, udah dengerin aja murattal. Kita simak dengan hati, itu kan murajaah juga tuh. Iya enggak? Ada yang praktekin? Kayak gitu enggak? Kok yang ngangguknya enggak semua? Nah dulu tuh waktu ngafal Quran, favorit saya itu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Tahu ya? Nah itu Masya Allah ya, Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Beliau itu 2 kali loh ditawarin jadi imam Masjidil Haram, tapi 2 kalinya ditolak. Kenapa? Birrul walidain. Karena beliau berasal dari wilayah Ghamad. Ghamad itu di utaranya Saudi. Udah ke perbatasan tuh. Jauh dari Mekah. Ibu beliau gak ridho. Nah dalam rangka birrul walidain, beliau tolak tuh tawaran jadi imam Masjidil Haram.
Keren banget ya. Nah itu Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Bacaan Quran beliau simple iramanya, tapi kok meresap ke sini ya. Ditambah lagi suara beliau kan memang lembut, syahdu romantis gimana gitu, iya enggak? Nah saya senang banget sama Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, bacaan Quran beliau. Setelah saya amati, 30 juz murattal beliau itu iramanya ganti-ganti. Di surah Al-Fatihah iramanya ras. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di awal Ali Imran iramanya apa? Sika. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di pertengahan juz 1 iramanya apa? Jiharkah. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Di ending Al-Baqarah iramanya apa? Soba. Ini ada suhu nih. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Awal Ali Imran ras, awal An-Nisa nahawan, awal Al-Maidah ras, awal Al-A'raf soba, Al-An'am dulu, Al-An'am jiharkah, awal Al-A'raf soba, pertengahannya bayati. Nanti kalau kita terusin lagi kita nemuin juga irama Hijaz. Jadi 30 juz lantunan Syekh Al-Ghamidi, 7 irama itu komplit, ada semua. Nah kalau kita belajar maqamat, kita jadi tahu, oh satu orang syekh bisa ganti-ganti iramanya. Tapi kalau kita nggak tahu ilmu maqamat, saya mau ngaji pakai irama Syekh Al-Ghamidi, saya mau ngaji pakai irama Syekh Misharur Rashid Al-Afasi. Padahal para masyayikh pun ganti-ganti iramanya. Nah, waktu kecil, lantunan imam, lantunan syekh itu saya analisis. Ini iramanya apa ya? Saya terobsesi sama irama. Tapi itulah yang membuat saya suka sama Quran. Dan itu gak salah. Karena Quran itu nikmat dengan irama, tapi ada yang jauh lebih nikmat. Apa itu? Tadabbur makna. Quran nikmat dengan irama, tapi jauh lebih nikmat dengan tadabbur makna. Pernah dengar kisah Abbad bin Bishr, salah seorang sahabat Rasulullah SAW? Belum? Nah, saya ceritain ya. Dulu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat baru selesai perang, baru beres jihad fisabilillah. Dalam perjalanan menuju ke Madinah, markas kaum muslimin, kondisi udah malam hari, udah gelap. Namanya beres perang, pada capek ya, luka-luka, lelah lah. Sehingga baginda Nabi SAW mengistirahatkan seluruh pasukan di sebuah lembah. Kenapa lembah? Karena lembah itu dikelilingi oleh bukit yang menjadi benteng pertahanan. Cuma ada satu pintu akses menuju ke sana. Nabi menunjuk 2 orang anak muda untuk standby di gerbang menuju lembah itu. Tugas mereka apa? Job desk mereka apa? Jaga malam, patroli, ronda. Istirahatlah semua orang kecuali Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Mereka 2 orang anak muda, sahabatan. Bestian nih ceritanya. Ammar dari Mekah, orang Muhajirin. Abbad dari Madinah, orang Ansar. Mereka temenan. Mereka bikin kesepakatan, bro gimana kalau kita jaga malamnya gantian aja. Kita kan sama-sama capek nih baru beres jihad. Nanti kalau kita ketiduran bablas berdua, kita khianat dong sama amanah dari Rasulullah. Bener juga ya. Kalau gitu siapa duluan? Aku aja deh duluan yang jaga, kata Abbad. Ammar, kamu tidur aja dulu, nanti tengah malam aku bangunin kamu. Kita switch, kita ganti shift. Siap, laksanakan. Jaga malamlah Abbad bin Bishr seorang diri. Karena kondisi malam hari sunyi, aman terkendali, dia ngerondanya sambil qiyamul lail, sambil sholat malam. Allahu Akbar, dia sholat. Dia baca Al-Fatihah, lalu menurut riwayat dia teruskan dengan surah Al-Kahfi. Tiba-tiba lagi khusyuk-khusyuknya sholat, lagi syahdu-syahdunya baca Quran dalam sholat, musuh ada yang lewat.
Biar ada theater of mind gitu ya. Dia hentikan kudanya, dari kejauhan kelihatan ada seseorang yang sedang berdiri mematung. Lagi sholat kan ceritanya, kan si musuh nggak tahu itu lagi ngapain. Dari ciri-cirinya kayaknya ini muslimin deh. Dari jubahnya, dari jenggotnya, ini muslimin nih. Kelihatan tipis-tipis karena ada remang-remang cahaya rembulan gitu. Diambillah busur panahnya, dibidik ke arah Abbad yang lagi sholat. Dilepasin, nancap di tubuhnya. Kena dong. Sakit nggak kena panah? Sakit. Mau dicobain? Jangan ya dek ya, jangan. Tapi sholatnya tetap lanjut. Sholatnya nggak dirusak. Malah anak panahnya dicabut. Lebih sakit lagi loh nyabut anak panah. Karena mata panah itu kan runcing. Terus ke belakangnya membesar, ke arah belakangnya juga tajam-tajam kan. Begitu dicabut panahnya robek dagingnya. Muncrat darahnya, sholatnya masih lanjut. Ditembak lagi yang kedua, kena lagi dicabut lagi. Yang ketiga kena lagi dicabut lagi. Sampai 3 kali. Karena dia udah kehabisan banyak darah, udah lemes nih. Dia beresin sholatnya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Disangka sama musuh ini udah tumbang nih. Udah kena 3 kali kok. Nggak dicek lagi sama musuh. Tapi namanya anak muda, fisiknya kuat. Dia bertahan. Lalu dia merangkak ke tempat temennya istirahat. Siapa tadi? Ammar bin Yasir. Lalu dia bangunin. Bro, bangun. Gua udah sekarat nih. Bangun-bangun, Ammar ngelihat, loh kok temennya udah bermandikan darah. Ada darah berceceran di mana-mana gitu. Kaget kan? Ada apa ini? Ada musuh ya yang datang. Mana? Kok baru bangunin sekarang? Kenapa nggak dari tadi? Tanya Ammar. Apa jawaban Abbad? Sesungguhnya aku tidak mau memutus nikmatnya bacaan Al-Quranku dalam sholat tadi. Masya Allah. Emang boleh senikmat itu? Nikmatnya Quran mengalahkan rasa sakit kena panah. Gimana dengan kita hari ini? Kita sholat, ini giliran ya. Teman jadi imam. Bro, jangan murajaah dalam sholat bro. Ini sholat wajib bro. Ntar aja pas tahajud sendirian gitu. Digigit nyamuk aja kita udah nggak khusyuk ya. Itulah sahabat Nabi. Imannya luar biasa. Tapi rahasia kedua adalah tadabbur makna. Nggak ada riwayat apakah Abbad baca Quran dengan irama jiharkah, irama nahawan, irama bayati, nggak ada. Karena situasi perang mungkin sholatnya silent, nggak mungkin jahar, nggak mungkin nyaring baca Quran, ya kan? Allahu a'lam. Itulah Al-Quran. Bisa nikmat dengan irama, tapi jauh lebih nikmat dengan tadabbur makna. Nanti kalau kita tanyain lagi sama orang-orang yang strict di tajwid, oh Quran jauh lebih nikmat lagi ketika kita bisa membacanya seperti lisan Rasulullah yang fasih. Itu bikin sehat jiwa raga tuh. Kalau makharijul huruf, sifatul hurufnya sempurna, itu nikmat banget. Ngedengerinnya aja juga walaupun iramanya flat juga nikmat banget kan ya. Gitu. Tapi buat kita yang awam baru belajar, Quran itu nikmat dengan irama. Tapi jauh lebih nikmat dengan tadabbur makna. Bahkan jauh lebih nikmat dengan tajwidnya yang terjaga. Gitu. Nah kira-kira kita ada di level mana nih? Kalau masih kita belum mengerti Quran, ya udah nikmati aja Quran dengan iramanya. Teman-teman biar bisa istiqomah sama Quran, udah playlist yang didengerin, udah kumpulin aja tuh. Mau murattal imam-imam Timur Tengah, silakan. Mau korek-korek lokal, Muslimin Hasbullah, silakan. Atau siapa aja lah ya, playlist boleh siapa aja gitu, yang teman-teman nyaman gitu. Nah, itu dia 3 korelasi antara arsitektur dengan Quran. Nah, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan poin yang kedua, tadabbur makna. Saya nggak bahas gimana dong tips murajaah, tips biar hafalan mungkin lancar. Insya Allah sama musyrif di sini sudah sangat mencukupi lah. Ya karena kalau mau mungkin mau lancar ya murajaah, ngaji yang banyak, diulang yang sering kayak Al-Fatihah. Kita nggak mungkin lupa lagi kan surah Al-Fatihah. Dalam mimpi pun kita bisa baca Al-Fatihah. Kenapa?
Karena saking seringnya, saking banyaknya kita ulang. Jadi kalau teman-teman ziyadah baca 20 kali udah hafal, jangan merasa puas. Tambah lagi, ulang lagi sampai 40 kali, ulang sampai 100 kali. Nempel tuh di hati insya Allah. Gitu. Jadi saya bahas poin tadabbur. Karena sekali lagi menghafal Quran itu tujuannya bukan mengumpulkan kata-kata, melainkan untuk mengikat makna. Tadabbur itu perintah Allah loh. Kewajiban kita loh. Tapi kita sering lupa. Bukankah Allah berfirman di Quran surah Shad ayat 29? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Muhammad bersama dengan keberkahan untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Liyadabbaru ayatih. Tadabbur itu artinya apa? Merenungi Quran, menghayati Quran, memahami Quran, itu tadabbur. Berbeda dengan tafsir. Tafsir itu menjelaskan isi kandungan Quran secara detail, secara rinci. Itu tugasnya ulama. Nggak boleh sembarangan menafsirkan Quran. Tapi kalau tadabbur kewajiban setiap muslimin. Tadabburnya orang awam dengan tadabburnya ulama pasti beda. Makanya kenapa imam-imam Timur Tengah kok pas nyampe ayat tema tentang azab dengan mudahnya meneteskan air mata, menangis, ya enggak? Karena ngerti ayat yang dibaca. Kalau kita orang awam, udah belajar bahasa Arab belum? Udah ya, nahwu sharaf udah ya? Belum? Oh nanti tahun berikutnya, Insya Allah. Padahal pemahaman bahasa Arab itu memudahkan hafalan juga sih, gitu. Karena ketika kita paham makna kan lebih nempel di hati insya Allah. Nah buat kita yang awam nih belum jago bahasa Arab, maka minimal baca terjemah. Ketika ngafal, baca dulu terjemahnya. Ada yang pernah khatam Quran 30 juz plus dengan artinya? Dibaca sekali aja seumur hidup. Ada yang pernah? Jangan tunjuk-tunjuk temennya. Kan Quran itu petunjuk kehidupan ya, hudal linnas. Baru jadi petunjuk ketika kita pahami. Nah, apapun masalah kita, Quran punya solusinya. Kalau kita ngeluh sama Allah, Allah punya jawabannya. Ya Allah, kenapa engkau uji hamba dengan cobaan yang sangat berat ya Allah? Hamba udah gak sanggup, mau nyerah aja rasanya ya Allah. Allah jawab. Apa jawabannya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Anak-anak muda hari ini susah bahagia. Capek dikit, healing dulu besti. Healing, pada sakit semua. Kok healing? Healing itu artinya apa? Penyembuhan kan? Nah, pada sakit berarti kita ini. Oh enggak, healing itu staycation, jalan-jalan. Tapi kita hari ini kalau jalan-jalan, emang benar bisa bahagia. Dulu orang Quraisy, li'ilafi Quraisy, dipuji sama Allah. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-shaif, yaitu mereka rihlah, traveling, jalan-jalan di musim dingin dan musim panas. Kenapa orang Quraisy dipuji sama Allah? Padahal ketika surah ini turun, mayoritas orang Quraisy itu belum beriman. Kenapa emangnya dengan mereka suka jalan-jalan di musim dingin dan musim panas? Musim dingin mereka ke selatan, musim panas ke utara. Ngapain? Bisnis, dagang. Itu dipuji sama Allah. Orang Quraisy itu kan DNA-nya itu entrepreneur. Karena 10 sahabat Nabi yang dijamin surga, 9 di antara mereka kan pengusaha ya. Pengusaha itu nggak terikat sama sawah ladang, bebas lah, punya waktu yang lebih fleksibel, sehingga untuk tugas-tugas dakwah itu lebih mudah. Makanya dipuji sama Allah. Kelak nanti orang Quraisy akan masuk Islam bondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Makanya dipuji sama Allah tuh. Dengan jalan-jalan mereka bawa pulang dinar dirham, barang dagangan. Orang Quraisy jalan-jalan dapat duit. Kita hari ini jalan-jalan ngabisin duit. Makanya
Healing kita hari ini itu cuma lari dari kenyataan, pulang-pulang stres lagi, duitnya habis gitu. Kenapa anak muda hari ini susah bahagia? Padahal instrumen kehidupan kita udah gampang banget loh. Kecanggihan teknologi, mau ngapain aja kita tinggal klik, mau makan datang dianterin. Bahkan teman-teman mau belajar sesuatu udah ada AI, udah gampang banget hidup. Tapi kok susah bahagia hari ini? Ada apa ini? Mungkin karena jauh dari Quran. Padahal Allah bilang, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mungkin zikir kita kurang, istighfar kita jarang, padahal dosa kita segudang. Sholawat sama Rasulullah juga kadang-kadang. Gimana mau bahagia? Lisan jarang basah dengan kalimat thayyibah, zikrullah. Ngaji setengah hati, sholat ogah-ogahan, gimana mau bahagia? Wa aqimis sholata li dzikri. Yang saya sebutin itu semuanya zikrullah. Kalau mau bahagia, kita jangan disconnect dari Allah, itu aja kuncinya. Oh, hari ini kita susah bahagia ketika ekspektasi nggak sesuai dengan realita. Anak muda kan banyak pengennya. Pengen A, kok Allah kasih B. Harapannya A, realitanya C. Pengen bisa ngelanjutin kuliah misalnya. Saya masuknya ke musyawarah. Misal gitu. Pengen apa lagi? Pengen jadi A, jadinya E gitu. Pengen nikah sama dia, dianya nikah sama yang lain. Ditikung sama sahabat sendiri. Gitu. Sakitnya tuh di sini. Sekarang boleh ketawa-ketawa, nanti kalau kejadian saya nggak tanggung jawab ya. Tapi Allah punya jawaban, bro. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu suka sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian enggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Itu yang terakhir enggak ada di ayat ya. Itu tadabbur. Nah, tadabbur tuh gitu, padahal ayat ini itu temanya tentang perang loh. Tapi ketika kita baca, itu bisa relate sama kehidupan kita hari ini. Quran turun 14 abad yang lalu, konteksnya beda. Tapi ketika kita renungi hari ini, kok relate sama kita? Itulah mukjizat Quran. Makanya kalau mau bahagia, jangan jauh-jauh dari Quran. Seberat apa sih ujian hidup kita dibandingkan ujian para nabi? Mau jadi ahlul Quran, biar hidupnya bahagia. Ya sebenarnya kalau kita masih di dunia, nggak ada kebahagiaan yang hakiki, itu nggak ada. Nanti itu di surga. Coba lihat semua kisah yang Allah abadikan dalam Quran, yang teman-teman hafalin tuh. Makanya ditadabburi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ujian semua nggak sih? Nabi Adam terusir dari surga. Nabi Nuh dakwah 950 tahun, pengikutnya bisa dihitung. Bahkan keluarganya sendiri kafir. Istri sama anak-anaknya tenggelam ketika azab banjir datang. Ujian nggak sih? Sebutin Nabi yang Allah sebutkan dalam Quran, yang Allah kisahkan. Itu ujian semua. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dakwahin tauhid. Ayahnya sendiri membuat patung. Menikah dengan Sayyidah Sarah. Sampai usia tua, enggak Allah karunia keturunan. Sekalinya Allah karuniakan Ismail, disuruh sembelih sama Allah. Ujian enggak itu? Ujian semua. Coba sebutin, Nabi mana lagi? Nabi Musa dikejar-kejar sama tentara Firaun. Dari bayi udah mau dibunuh tuh. Anak kecil, bayi masih merah itu dilarung di sungai, itu gimana sih? Ujian semualah. Nabi Isa dikejar-kejar juga sama kaumnya, mau disalib, mau dibunuh. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW. Pokoknya kalau Nabi gelarnya ulul azmi, udah itu ujiannya paling berat. Nabi kita Muhammad juga berat banget kan? Makanya kalau kita kurang bahagia hari ini, coba belajar sirah nabawiyah. Sesedih apa sih hidup kita dibandingkan hidup Nabi kita?
Kalau bicara kehilangan, biasanya kita sedih ketika kehilangan. Nabi dalam kandungan udah wafat ayahandanya. Disusui oleh Halimatus Sa'diyah 5 tahun lamanya, pas dibalikin ke ibu kandungnya Aminah, hanya kurang lebih setahun kebersamaan, Nabi umur 6 tahun udah genap jadi yatim piatu. Anak sekecil itu loh. Udah yatim piatu, diasuh kakeknya Abdul Muttalib. Nggak lama juga. Nabi umur 8 tahun, wafat juga kakek Nabi. Diasuh lagi sama pamannya Abu Talib. Hidup serba kekurangan, karena Abu Talib itu punya anak banyak, Nabi sungkan. Buat nambah jajan harus menggembala kambing. Tapi itulah cara Nabi belajar leadership. Karena ngurus domba itu nggak gampang. Kemudian Nabi ikut pamannya dagang, belajar entrepreneurship, bangun reputasi, gelarnya Al-Amin. Sampai nikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Allah karuniai anak-anak. Ada berapa anak Nabi? 7. Yang lewat Khadijah ada berapa? 6. Total semua ada 7 ya. Putra Nabi itu ada 3. Siapa aja? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa Sayyidah Fatimah itu paling akrab di telinga kita? Karena anak-anak Nabi yang lain semuanya dikuburkan oleh tangan mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wafat saat Nabi masih hidup. Ada yang pas bayi, ada yang pas balita, ada yang remaja, ada yang udah sempat nikah kayak Zainab. Pokoknya anak-anak Nabi itu mendahului Rasulullah, kecuali Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu wafat 4 bulan setelah Rasulullah wafat. Itu hidup Nabi kita loh. Nggak kebayang tuh kehilangannya ya. Bukan sekali 2 kali. Lalu yang puncaknya itu saat Nabi umur 49 tahun. Ketika dakwah lagi sulit. Lagi diboykot, lagi diembargo, lagi butuh-butuhnya support system dari orang-orang terdekat. Di tahun yang sama, wafat Abu Talib, paman Nabi yang belain keponakannya berdakwah, dalam keadaan tidak sempat bersyahadat. Nabi sedih banget. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberi petunjuk kepada hambanya yang dia kehendaki. Nabi sedih. Lalu yang kedua, wafat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta yang belain dakwah dengan jiwa dan harta. Cinta sejati Nabi nih, nggak ada yang bisa gantiin. Sedih nggak Nabi? Sedih banget. 3 bulan lamanya Nabi nggak senyum. Lalu Allah hibur dengan jalan-jalan. Jadi kalau lagi sedih bolehlah jalan-jalan. Tapi jalan-jalan Nabi itu beda sama kita. Nabi jalan-jalannya Isra Mi'raj. Ke langit langsung. Bawa pulang oleh-oleh apa? Salat fardu 5 waktu. Ibadah yang syariatnya harus jemput ke langit. Kalau yang lain-lain kan diturunkan ke bumi. Ini jemput ke langit. Makanya sholat istimewa banget. Kesedihan Nabi itu terobati dengan sholat. Ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Sholat itu justru rehat buat jiwa raga kita. Kalau kita hari ini, aduh udah lama nih berdirinya gitu ya. Kapan nih ruku imamnya? Selonjoran dulu. Kita istirahat dari sholat yang panjang gitu ya. Kalau Nabi justru istirahatnya dengan sholat. Ketika Isra Mi'raj, Nabi mampir kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah kenapa hari ini kita nggak boleh lupain Al-Aqsa. Karena dulu itu tempat singgahnya Nabi ketika Mi'raj. Kiblat pertama kita sebelum ke Ka'bah. Bumi para Nabi yang diberkahi sekelilingnya. Titik kumpul Yaumil Mahsyar setelah hari kiamat itu semuanya di Baitul Maqdis. Kalau nggak percaya mati dulu aja. Ya, kita harus belain Palestina karena di sana ada Al-Aqsa. Setahun belakangan ini kan operasinya disebut apa? Tufan Al-Aqsa, badai Al-Aqsa. Misinya itu bukan sekedar merdeka Palestina secara negara ya. Emang udah merdeka cuma dijajah sama la'natullah Israel lagi aja. Nah, kencengin lagi doa kita karena sekarang ini katanya ceasefire, udah gencatan senjata, tapi ternyata Israel la'natullah melanggar perjanjian, lagi terjadi serangan gede banget ya. Nah, selipin doa kita saat berbuka puasa itu mustajabah, jangan lupa doain
saudara-saudara kita di Palestina. Nah, Rasulullah sedih di tahun Amul Hazan. Allah hibur dengan Isra Mi'raj. Lalu yang kedua, Allah hibur dengan Allah turunkan sebuah surah dalam Al-Quran. Ada yang tahu surah apakah itu? Ada yang tahu? Saya kasih clue deh. Surah ini surah dengan nama Nabi. Dari awal surah ke akhir surah berkisah tentang satu Nabi yang sama. Surah ke-12, Nabi yang ganteng, surah Yusuf. Nah, teman-teman udah nyampe surah Yusuf hafalannya? Belum ya? OTW ya? OTW insya Allah. Kalau kita lagi sedih, kata ulama, terus kita ngaji surah Yusuf, sedih kita akan hilang. Tapi bukan di ngajiin doang, ditadaburi, direnungi. Karena kata Yusuf itu satu akar kata dalam bahasa Arab dengan asif. Asif itu artinya kesedihan. Mostly kehidupan Nabi Yusuf itu sedih, happy ending. Lebih banyak sedihnya, tapi ada bahagianya di ujung. Jadi kalau hidupmu lagi sedih, ya itu hidupmu. Enggak. Allah akan siapkan masa depan yang indah buat kita. Kalau enggak di dunia ya pasti di akhirat. Kesedihan itu akan berakhir. Enggak mungkin selalu malam. Pasti ada saatnya matahari terbit, kemudian ada waktu duha yang barokah. Enggak mungkin hujan badai terus. Pasti ada saatnya cerah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Tapi kalau kita lagi sedih, terus kita ngaji surah Yusuf, sedih kita akan hilang. Karena dulu surah ini Allah turunkan untuk menghibur Rasulullah SAW di tahun Amul Hazan, di tahun duka cita, kehilangan dua orang tercinta. Coba bayangin, Nabi Yusuf itu ujiannya luar biasa ya. Di keluarga dijahatin sama saudara sendiri. Saudara kandung harusnya belain adiknya. Ini malah jahat. Kenapa sih saudara-saudara Yusuf itu jahat sama Yusuf? Kenapa? Iri. Kenapa iri? Ayahnya nggak adil sayangnya. Nggak mungkin. Nabi Yakub itu pasti adil. Kata ulama tafsir, saya pernah mendengar ceramah Ustadz Nu'man Ali Khan. Beliau pernah bilang gini. Beliau kutip dari berbagai tafsir. Jadi Nabi Yakub alaihissalam jatuh cinta dengan seorang perempuan namanya Rahil. Nah, oleh calon mertuanya dikasih syarat, kamu kalau mau nikahin Rahil, nikahin dulu kakaknya Lea. Syariat di zaman itu mungkin boleh mengumpulkan dua orang saudari sekaligus menjadi istri. Kalau zaman sekarang jangan coba-coba. Emang nggak boleh, syariatnya nggak boleh ya. Nah, saudari kandung kan mereka. Nah, Yakub nikahin Lea dulu. Lalu lahirlah anak laki-laki, lahir anak laki-laki. Habis itu baru nikahin Rahil. Sampai Lea itu udah ngasih keturunan 10 anak laki-laki. Rahil itu nggak punya anak. Ya, nggak punya anak. Lea itu kayak bisa ngomong gini, kamu boleh lebih dicintai oleh suami kita, tapi cuma aku yang bisa ngasih keturunan buat dia gitu, tanda kutip gitu. Begitu lahir Yusuf, kan ini saudara-saudara Yusuf udah pada gede-gede nih. Yusuf kan lahir masih kecil, ya wajar lah, anak masih kecil banget kelihatan disayang gitu, apalagi memang dinanti-nanti ditunggu gitu. Apalagi awalnya memang Nabi Yakub itu jatuh cintanya duluan ke Rahil. Akhirnya cemburulah Lea ke Rahil. Nah, cemburunya ibu 10 saudara Yusuf ke ibunya Nabi Yusuf, itu yang diturunin ke anak-anaknya, diwariskan ke anak-anaknya. Makanya kenapa anak-anak Nabi Yusuf hasad ke Yusuf. Mereka itu saudara satu ayah tapi beda ibu gitu. Nanti lahir lagi Benyamin. Nah, makanya Yusuf sama Benyamin itu satu geng, 10 saudara yang lain geng yang lain gitu. Ngerti kan sekarang? Nah, lalu diajak jalan-jalan sama saudaranya.
Sang ayah dengan berat memberi izin kan, nanti ditadaburi teman-teman. Akhirnya dikasih izin, benar pas jalan-jalan, Nabi Yusufnya dibuang ke sumur, lalu baju Nabi Yusuf diambil, dilumurin darah palsu. Mereka pulang ngaku ke ayah mereka, Yusuf udah diterkam serigala. Nabi Yakub sedih, tapi sedihnya bukan karena kehilangan Yusuf udah wafat, enggak. Karena Nabi Yusuf yakin Yusuf pasti masih hidup. Sedih, kok anaknya bohong sama ayahnya sendiri. Gimana nasib Yusuf di sana? Nabi sedih, Nabi Yakub tuh sedih karena itu. Sebab Nabi Yusuf pernah bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Lalu Nabi Yusuf curhat ke ayahnya, oh berarti Nabi Yusuf akan jadi orang besar suatu saat. Itu takwil mimpinya. Jangan ceritain sama saudaramu, nanti mereka nggak suka. Kan itu pesan ayahnya kan. Nah, saya persingkat aja deh, waktunya terbatas. Di keluarga dijahatin saudara sendiri, diajak jalan-jalan dibuang ke sumur. Lewat rombongan pedagang kirain diselamatin, malah dijadiin budak. Penjara, rasa hasad saudara sendiri, pindah ke penjara sumur, pindah ke penjara perbudakan, dijual ke keluarga pejabat dijadiin babu. Ketemu sama majikannya, Zulaikha, maaf digodain, terpenjara dalam cinta buta wanita. Habis itu dimasukin ke dalam penjara beneran. Nabi Yusuf itu masuk penjara gara-gara ketampanan wajahnya. Keluar penjara gara-gara ketampanan hatinya. Jadi pilih mana? Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus memilih? Ya. Tapi teman-teman, ganteng itu ujian loh. Percaya nggak? Percaya. Nggak ganteng juga ujian sih. Tapi lebih berat ujian ganteng. Buktinya Nabi Yusuf, saking gantengnya, dapat ujian yang berat. Yang mungkin kalau kita ada di posisi yang sama, belum tentu lulus ujiannya. Coba lihat, Nabi Yusuf kan diuji dengan berbagai cobaan hidup, Nabi Yusuf pun bersabar dengannya. Walaupun nanti endingnya bahagia. Tapi pahala sabar itu ada 3 level, ada 3 grade kata ulama. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang ditetapkan pahalanya tanpa batas, unlimited. Jadi pahala sabar itu nggak ada batas, makanya harusnya sabar pun nggak ada batasnya. Kalau berbatas berarti nggak sabar. Soalnya pahalanya itu benar-benar unlimited. Tapi yang unlimited ini ada 3 grade, ada 3 kualitas, ada 3 level. Nah, grade yang paling rendah itu sabar ketika terjadi musibah. Kok bisa? Karena kita nggak bisa memilih. Misalnya terjadi bencana alam, kehilangan harta benda, meninggal orang tercinta, kita memang bisa milih. Nggak bisa kan? Kalau kita nggak sabar, mau nangis-nangis, teriak-teriak, guling-guling di pasir, emang yang udah hancur bisa utuh lagi, yang udah mati bisa hidup lagi. Nggak bisa kan? Kita nggak bisa memilih. Makanya pahala sabar ketika terjadi musibah itu unlimited sih, tapi grade-nya paling bawah. Jangan ngomong begini sama orang habis kena musibah ya. Sabar, ini musibah. Kalau kamu sabar, pahalanya juga masih grade 3 nih. Jangan gitu. Karena nasihatnya mungkin benar, tapi timingnya nggak pas. Iya kan? Terus gimana pahala sabar yang lebih besar pahalanya? Yang kita bisa milih. Sabar dalam ketaatan. Teman-teman ini masih usia muda. Anak muda biasanya pengen having fun, pengen jalanin hidup gitu ya, let it flow gitu, pengen bebas. Tapi teman-teman tinggal di rumah Quran musyawarah, fokus ngafal Quran, ziyadah, murojaah, butuh kesabaran nggak? Nah itu pahalanya lebih besar. Sabar dalam ketaatan lebih besar pahalanya dibandingkan sabar ketika terjadi musibah. Mau bangun malam, sholat tahajud, lawan ngantuk, lawan dingin, butuh sabar nggak? Butuh sabar. Makanya lebih besar pahalanya sabar dalam ketaatan. Dan sabar yang paling tinggi, sabar melawan kemaksiatan. Sabar mengendalikan hawa nafsu. Sabar supaya tidak tertipu dari rayuan syaitan. Itu paling tinggi grade sabarnya. Kalau begitu, part mana dari hidup Nabi Yusuf yang pahala sabarnya paling besar? Bukan pas dibuang ke sumur ya, bukan pas dijahatin saudara sendiri, bukan pas masuk penjara, melainkan pas digoda oleh Zulaikha. Makanya episode ini penting untuk kita tadabburi. Penting untuk kita highlight karena relate dengan zaman kita sekarang di saat mungkin fitnah lawan jenis ya kan.
Nah ujian yang paling berat itu ada di Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf itu ganteng. Udah tahu kan sekarang kenapa ganteng itu ujian? Makanya bersyukur dikasih wajah tuh segini, bersyukur. Nanti kalau dikasih ganteng dikit, ya mungkin kita nggak lulus ujiannya. Bikin fitnah di mana-mana ya. Nah, bayangin, Nabi Yusuf itu anak muda, gantengnya luar biasa. Semua cewek yang lihat Nabi Yusuf auto jatuh cinta pada pandangan pertama. Repot nggak tuh? Nah, saking gantengnya Nabi Yusuf, termasuk majikannya sendiri suka sama tanda kutip babunya sendiri, pembantunya sendiri. Akhirnya Zulaikha itu merencanakan sesuatu. Dia menunggu kapan suaminya, namanya Al-Aziz, dinas keluar kota. Kan pejabat nih ceritanya. Begitu suaminya dinas keluar kota, dia jebak Yusuf untuk masuk ke kamarnya. Lalu dikunci rapat semuanya. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Pintu-pintu ditutup rapat semuanya, jendela ditutup juga, bahkan CCTV dimatiin. Nah, itu Zulaikha itu masih punya malu. Bukan malah direkam, diviralin gitu. Kalau zaman sekarang apa lebih parah ya gitu. Astagfirullah. Nah, haytalak itu dalam bahasa Arab artinya kesinilah, mendekatlah. Itu rayuannya Zulaikha. Haytalak itu bahasa Arab yang jarang dipakai. Bahasa Arab Fusha yang jarang didengar. Tapi kenapa Allah pilih haytalak? Kata ulama berarti rayuannya Zulaikha itu vulgar, pakai banget. Itu berat tuh kalau ada di posisi Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu hidup sebatang kara, jauh dari keluarga, aman luar biasa. Pintunya dikunci rapat semua, yang ngajak perempuan duluan. Masih muda lagi, namanya anak muda gimana? Desire-nya. Normalnya syahwat anak muda gimana? Menyala bangku. Itu. Jangan kira, oh itu kan Nabi gitu. Allah yang bilang, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَى بُرْهَانُ رَبِّهِ. Perempuan itu suka sama Yusuf, Yusuf pun suka sama perempuan itu seandainya tidak melihat tanda dari Rabb-nya. Ada burhan, ada sinyal dari Allah. Apa sinyalnya? Nabi Yusuf melihat sosok ayahnya Nabi Yakub dengan wajah yang kecewa. Itulah pentingnya pendidikan anak usia dini. Nanti teman-teman kalau udah nikah punya anak, deket-deket sama anak. Karena dekatnya seorang ayah sama anak itu bisa menjadi proteksi di kemudian hari. Anak laki-laki kalau dekat sama ayah, itu gedenya peluang jadi baik lebih besar. Tapi kalau nggak merasakan kasih sayang ayah, itu bahaya. Saya punya kenalan, maaf, belok. Beloknya apa? Disorientasi seksual, maaf gitu. Nggak suka sama perempuan. Tapi sekarang udah tobat, maksudnya dia udah berusaha terapi, udah sembuh lah insya Allah. Lalu dia hari ini jadi da'i, dia udah hafal Quran, hijrah, hafal Quran sampai hafal 30 juz. Masya Allah, saya nggak boleh nyebut nama untuk menjaga kode etik jurnalistik. Ya, nanti teman-teman bisa searching, oh ini orangnya. Enggak, insya Allah aman lah. Tapi setelah saya renungi, kenapa nih orang bisa sempet error di masa lalunya? Ternyata dia berasal dari keluarga yang maaf, broken home. Dari kecil sampai besar cuma diasuh oleh neneknya. Mungkin karena nggak pernah merasakan kasih sayang ayah atau orang tua gitu kan. Makanya penting banget, lebih-lebih kedekatan ayah sama anak itu penting banget sih. Kenapa dialog orang tua sama anak itu kan mostly ayah sama anak yang Allah rekam di Quran kan. Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf di opening surah kan, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Kalau nggak ada kedekatan emosional nggak mungkin tuh bisa curhat Nabi Yusuf ke Nabi Yakub. Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail. Gimana pendapatmu wahai anakku tersayang? Aku mimpi menyembelihmu. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Itu pentingnya kedekatan orang tua sama anak. Tapi nasihat ini bukan untuk menyalahkan takdir. Mohon maaf ya, apalagi misalnya kalau teman-teman merasa di masa kecil, saya nggak seakrab itu sama ayah saya. Jangan salahkan orang tua kita. Gitu teman-teman ya, jangan sampai teman-teman merecall luka pengasuhan. Mohon maaf nih kalau ada yang relate gitu ya.
Karena kayaknya rata-rata orang tua kita di masa lalu, nggak hanya teman-teman, mungkin orang tua saya juga nggak maksimal dalam pengasuhannya. Kenapa? Karena orang tua kita dulu hidup di zaman yang sulit, kajian Islami nggak semudah sekarang. Mereka sibuk ngebesarin kita, nyari nafkah buat kita. Gitu. Jadi maklumi orang tua kita, doakan. Pasti udah banyak banget jasa orang tua kita dalam hidup kita itu. Hikmah ini teman-teman tahu untuk teman-teman amalin suatu saat ketika jadi orang tua gitu. Jadi Nabi Yusuf sadar melihat ada bayangan ayahnya dengan izin Allah, apa terlintas di pikirannya, Allahu alam, yang jelas itulah burhan. Sinyal dari Allah, ada wajah Nabi Yakub dengan ekspresi kecewa. Sadarlah Nabi Yusuf. Jadi mau suka sama Zulaikha nggak jadi gitu. Nabi Yusuf sih normal gitu, mau suka nggak jadi gitu. Langsung sadar Nabi Yusuf lalu lari dari perempuan ini. Tapi masih dikejar juga sama Zulaikha. Itulah perempuan. Terkadang ketika jatuh cinta, dia akan menghalalkan segala cara. Ini POV cintanya Zulaikha. Dikejar Nabi Yusuf, ditarik-tarik bajunya dari belakang sampai robek. Begitu Nabi Yusuf berusaha membuka pintu, berhasil dibuka pintunya, jeng 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 jeng. Ada Al-Aziz di sana, ada sang suami udah berdiri di balik pintu. Loh, bukannya tadi udah pamit keluar kota ya, mau dinas, kok balik lagi, emang ketinggalan apa gitu. Pikir Zulaikha mungkin, tapi ternyata Zulaikha nggak kehabisan cara. Al-Aziz udah mergokin istrinya dua-duaan sama laki-laki lain gitu. Ketangkap basah nih ceritanya. Zulaikha memutarbalikkan fakta. Apa nih hukuman yang pantas untuk orang yang mencoba menodai istrimu? Ngeri gak tuh? Nabi Yusuf tetap membela diri. Saya nggak salah, saya yang dijebak, saya yang digoda di sini. Siapa yang harus dipercayai oleh Al-Aziz? Bingung. Syukurnya ada seorang juru kunci, saksi, pembantu di rumah mereka yang masih punya kerabat sama Zulaikha, tinggal serumah juga. Selama ini melihat gelagat Zulaikha ke Yusuf itu udah aneh. Dia dengan fair berbisik ke tuannya. Wahai tuan, coba periksa bajunya Yusuf. Kalau robeknya dari depan, yang salah Yusuf. Kalau robeknya di belakang, yang salah istrimu. Pas dicek robeknya di belakang, yang salah siapa? Yang salah siapa? Zulaikha. Tapi kata Al-Aziz, Yusuf lupain aja ya kejadian ini. Jangan ribut-ribut, tutup mulut. Istriku, tobat kamu, semoga dewa-dewa kita mengampunimu. Masih kepercayaan jahiliyah. Kok gitu doang? Kenapa case close? Padahal ini kan aib. Ada 4 pendapat ulama. Pertama, namanya keluarga pejabat, ya harus jaga reputasi dong. Malu dong kalau kejadian ini sampai nyebar. Atau pendapat yang kedua, Al-Aziz cinta mati sama Zulaikha. Karena Zulaikha juga cantik banget. Terkadang cinta itu buta, nggak peduli orang yang dicintai melakukan kesalahan apa. Nah, ini POV cintanya Al-Aziz. Atau kemungkinan yang ketiga, Al-Aziz itu punya hati yang sangat lapang, begitu mudah memaafkan. Pendapat yang keempat, Al-Aziz juga punya aib yang sama. Zulaikha bisa aja ngomong, lo bongkar aib gue bongkar aib lo. Gitu. Akhirnya dibiarin aja. Tapi ternyata bisik-bisik pembantu, bocor alus ke tetangga, nyebar juga. Di-repost sama akun-akun gosip, ya FYP pada masanya. Viral, trending. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ. Ketika perempuan-perempuan yang ada di Mesir menggosipkan istri Al-Aziz yang mencoba menggoda pemuda pelayan mereka. Turawidu fataha. Dari sini kita tahu kalau Nabi Yusuf itu usianya muda. Apa gosip yang beredar? Kok Zulaikha suka sama babunya sendiri? Gak level kali. Mau selingkuh tapi sama babu. Cupu ya gitulah. Kurang lebih. Karena mungkin bagi masyarakat jahiliyah zina itu hal yang biasa. Zulaikha gak terima. Kalian gak tahu sih Yusuf itu seganteng apa. Sini, next arisan di rumah gue ya gitu.
Itu yang gosip istri-istri pejabat yang lain ceritanya. Ngumpullah di rumahnya Zulaikha, dikasih jamuan makan enak. Yusuf, ukhruj, keluar kamu. Jalan Nabi Yusuf, kayak catwalk gitu ya di depan mereka. Begitu mereka ngelihat ketampanan Nabi Yusuf, auto jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Bahkan mereka nggak percaya kalau yang dilihatnya adalah manusia. In hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang mulia kata mereka. Dan nggak sadar wa qatta'na aydiyahun. Mereka mengiris-ngiris tangan, harusnya motong makanan, malah motong-motong jari dan nggak berasa. Itulah ketampanan Nabi Yusuf bisa menjadi obat bius. Ada nggak cowok ganteng hari ini? Levelnya kayak begitu? Makanya harus banyak-banyak ngaca kita. Zulaikha itu bisa ngomong sekarang, kalian baru lihat Yusuf sekali, udah motong-motong jari. Gimana dengan gue yang lihat tiap hari? Gitu. POV cintanya perempuan Mesir, perempuan ketika jatuh cinta, dia akan merasa bahagia meskipun fisiknya terluka. Iya kan udah ngiris-ngiris tangan tapi nggak berasa gitu karena lagi jatuh cinta sama Yusuf. Dan di waktu itu Yusuf itu digodain lagi, part 2. Kali ini rame-rame, ngeri nggak tuh? Yusuf, kalau kamu nggak mau, aku penjarain kamu. Qala rabbis sijni ahabbu. Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Doa Nabi Yusuf, doa orang yang terzalimi itu makbul loh, ya nggak? Kenapa Nabi Yusuf berdoa minta penjara? Padahal Nabi Yusuf bisa aja berdoa, ya Allah selamatkan hamba dari penjara dan juga mereka, bisa nggak? Tapi kenapa Allah bimbing lisan Nabi Yusuf untuk masuk penjara? Karena memang begitu takdirnya, Nabi Yusuf harus mampir ke penjara dulu, supaya jadi orang besar. Dengan skill takwil mimpinya, gimana kisah selanjutnya? Tunggu setelah yang satu ini. Nanti tadabburi sendiri ya. Biar lebih berkesan. Soalnya waktu kita terbatas. Nah sekarang hikmahnya apa? Ya iya, kita harus banyak-banyak ngaca. Ketampanan kita hari ini enggak setetes dari kegantengan Nabi Yusuf. Makanya jangan jadi fuckboy. Jangan jadi player. Nanti jangan ghosting sana sini, janjiin nikah, PHP-in anak orang, abis itu ngilang. Jangan ya dek ya, gitu. Jangan ngajak pacaran. Temuin walinya. Karena cinta sejati itu bukan dia yang mengumbar I love you, melainkan yang berani menjabat tangan ayahnya lalu berkata qombil tuh. Gitu. Ini kok kayak ngenes banget kalian ya. Kelamaan di pondok ya, sabar ya. Ada waktunya. Tuh, seru nggak tadabbur? Seru kan? Nah coba bayangin kalau setiap ayat yang teman-teman hafal itu teman-teman tadabburi. Teman-teman fikirin tuh gimana relate-nya dengan hari ini. Kadang-kadang kalau pakai terjemah doang itu belum kebayang. Tapi pas kita buka tafsir, kita belajar bahasa Arab itu emang senikmat itu Quran. Makanya wajar kalau Abbad bin Bishr itu baca Quran, kena panah aja sampai nggak sakit gitu. Nah, Quran itu punya hikmah, punya ibrah, punya pelajaran yang luar biasa. Makanya pesan saya nih, teman-teman yang hari ini fokus di tahfidzul Quran, ya naik level ke tadabbur. Quran yang teman-teman hafal, yang teman-teman murajaah, nih pas diulang lagi atau pas ziyadah lagi, baca terjemahnya. Pahami ini ayat Allah sedang ngomong tentang apa sih? Difikirin gitu, semakin dalam tadabbur kita, semakin berkesan dengan ayat, insya Allah lebih awet di hati kita. Lebih berkesan gitu. Wah ini saya hafal dulu nih di rumah Quran musyawarah. Wah saya ngafalinya di pojok ini nih, saya ingat banget nih di bawah jam reminder sholat nih gitu. Ini nanti kebayang tuh beneran gitu. Karena saya dulu, kalau saya flashback ketika saya di rumah Quran kayak teman-teman, saya itu berkesan banget dengan beberapa halaman dari surah-surah Al-Quran yang saya hafal. Oh ini saya dulu ketika ngafalin, ini kejadiannya begini nih dulu. Pas saya mau tasmi, oh saya saking kecapean pulang sekolah, lagi ada aktivitas. Pas malamnya saya ketiduran, saatnya ziyadah. Pas subuhnya saya nggak bisa tasmi, akhirnya dapat hukuman. Mana ayatnya,
susah lagi dihafalinya gitu. Saya ingat sampai sekarang gitu. Nah apalagi kalau kesannya itu memang dengan makna ayat, itu luar biasa. Nah terakhir sebagai penutup teman-teman, karena nggak lama lagi kita akan iftar. Siapa sih ahlul Quran sejati itu? Di surah Al-Hijr ayat 9 Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra, Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Saya mau ngajak teman-teman tadabbur lagi. Dapat highlight apa dari ayat barusan kira-kira? Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra, Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Saya nanya deh, kenapa subjek di ayat ini pakai kami? Kenapa nggak pakai ana? Pakainya nahnu. Ada dua penjelasan ulama sekurang-kurangnya. Pertama, peristiwa besar selalu Allah jelaskan dengan inna. Turunnya Quran itu peristiwa besar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi kalau urusannya misalnya ketauhidan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah berfirman, ana, bukan nahnu. Yang berhak, yang layak kita sembah, kita ibadahi satu-satunya hanya Allah. Allah Maha Kuasa menurunkan Quran, menjaga Quran. Tapi kenapa Allah menyebutkan kami di situ? Karena dalam prosesnya, proses turunnya Quran itu, inna nahnu nazzalna dzikra. Kalau nazzalna berarti itu turunnya berangsur-angsur. Kalau anzalnya turunnya spontan, full 30 juz yang terjadi di Lailatul Qadar, itu 30 juz, 114 surah komplit. Tapi kalau nazzalna itu beberapa ayat, satu surah, selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. 22 hari. Itu nazzalna. Nah pertanyaannya, kenapa nahnu tadi? Belum terjawab. Karena Allah memuliakan ahlul Quran. Sebab ahlul Quran itu ahlullah, betul nggak? Nah, semua yang terlibat dengan Quran itu Allah muliakan. Karena Quran itu mulia. Malaikat Jibril yang jadi perantara turunnya wahyu menjadi malaikat paling mulia. Safarotin kiramim bararah. Makanya malam turunnya Quran Lailatul Qadar malam paling mulia, bulannya Ramadan paling mulia, tempat-tempatnya Makkah Madinah paling mulia di muka bumi. Nabi kita Muhammad SAW makhluk paling mulia. Maka kalau kita pengen dimuliakan Allah, udah benar nih jalannya, menjadi ahlul Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, seolah Allah memuliakan malaikat Jibril lewat ayat ini. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaganya. Siapa kami yang Allah maksud di lanjutan ayatnya? Mudah-mudahan kita ya. Amin. Semua ahlul Quran yang menjaga Quran, yang berkontribusi terjaganya Quran, yang menghafal Quran. Nah, mudah-mudahan kita. Allah yang jaga Quran. Dengan kita atau tanpa kita. Allah Maha Kuasa. Ketika kita nggak ngafal Quran, itu tidak merugikan Allah sama sekali. Berarti kita nggak dipilih Allah untuk dimuliakan. Karena Quran akan tetap terjaga dengan kita atau tanpa kita. Berarti Allah akan memilih hambanya yang lain, yang lebih baik dari kita, untuk menjaga kalamnya yang mulia. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaganya. Mengapa nama lain Quran di ayat ini adz-dzikra? Kenapa bukan inna nahnu nazzalna al-Quran? Kenapa inna nahnu nazzalna dzikra? Apa arti adz-dzikra? Pelajaran. Zikrullah, kita mengingat Allah. Pengingat kita, reminder kita kepada Allah. Orang yang hafizul Quran, penjaga Quran sejati itu yang menjadikan Quran layaknya zikir. Zikir itu subhanallah, 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 subhanallah. Berulang kali ya. Quran pun demikian. Kalau teman-teman hafal 30 juz, berarti harus siap Quran itu jadi playlist. Al-Baqarah diulang sampai An-Nas, balik lagi, balik lagi. Nggak cukup sekali. Karena hakikat penjagaan Quran itu ketika Qurannya diulang. Bukan ketika Qurannya kita hafal. Teman-teman hafal Quran, suatu saat di wisuda sebagai hafidh 30 juz.
gitu, udah pernah tasmiyah, udah syahadah 30 juz sekali duduk, amin ya, mutqin gitu. Apakah itu udah sah dikatakan hafizul Quran? Belum tentu. Gimana dia mengakhiri hidupnya? Apakah setelah itu dia masih istiqomah, masih konsisten, Qurannya diulang? Karena kalau nggak diulang, Qurannya Allah ambil lagi, hilang lagi. Nah, penjagaan Quran itu bukan ketika hafal, tapi justru ketika kita ulang. Inna nahnu nazzalna dzikra. Makanya Allah memilih nama lain Quran itu adz-dzikra, sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu yang terus dipelajari, sesuatu yang jadi pengingat kita kepada Allah. Itulah hafizul Quran, penjaga Quran. Yang bisa membacanya dengan baik, dengan benar, kemudian yang menghafalnya, sudah pasti, yang mengulang-ulangnya, ini yang paling penting, lalu yang berusaha memahaminya, lanjut mengamalkannya, mensyiarkannya, mendakwahkannya, ini semua nih. Makanya menghafal Quran 30 juz itu bukan tujuan akhir, justru itu sebuah awal. Dalam peradaban Islam dulu di masa kejayaan, di abad keemasan, abad pertengahan, di saat bangsa Eropa masih gelap, dark ages dari abad 5 sampai abad 15, itu kan dark ages-nya Eropa 1000 tahun. Baru Renaissance, Eropa bangkit, revolusi, itu kan abad 16. Tapi justru Rasulullah Allah utus abad 6 Masehi, runtuhnya Andalusia itu abad 15. Diawali dengan bangkitnya Turki Utsmani. Nah, runtuhnya Islam di Eropa itu abad 15. Tapi orang barat menyebutnya dark ages, zaman gelap. Yang gelap mereka aja. Peradaban Islam lagi terang-terangnya. Bukankah ilmuwan-ilmuwan yang hebat yang bahkan ilmunya bermanfaat sampai ke era modern kita sekarang ini, itu karya ilmuwan Islam yang mereka pasti ahlul Quran. Karena pendidikan dalam peradaban Islam itu dari kecil itu diajarin takut dulu sama Allah, al-iman qoblal Quran. Karena ayat Makkiyah itu 13 tahun isinya untuk menumbuhkan iman. Lebih lama Nabi dakwah di Mekah daripada di Madinah. Numbuhin iman dulu dengan ayat-ayat Makkiyah yang pendek-pendek, nggak panjang-panjang. Isinya tentang surga, neraka, akhirat, kabar gembira, peringatan, kisah umat-umat terdahulu. Kuatin dulu imannya. Hijrah ke Madinah 10 tahun doang Nabi dakwah, lebih singkat. Tapi ayatnya lebih panjang-panjang yang turun. Ayat-ayat Madaniyah kan gitu, isinya syariat, aturan, perintah, larangan. Dengan iman kita bahagia menjalankan syariat. Tanpa iman, syariat itu beban. Kita kalau nggak pakai iman, sholat itu berat. Kalau nggak pakai iman, puasa itu berat. Tapi kalau pakai iman, sholat ini bisa mencegah perbuatan keji mungkar, gerakannya bikin sehat. Puasa juga sama kan? Puasa itu terbaik buat kita, bikin sehat, detoks racun tubuh. Ya pokoknya baiklah, banyak hikmah dari ibadah-ibadah itu. Enggak kita bahas secara detail. Iman sebelum Quran. Dalam peradaban Islam gitu, iman dulu dikuatin, habis itu hafal Quran. Anak-anak kecil dalam peradaban Islam itu hafal Quran biasa. 30 juz. Baru setelah itu mereka ada yang jadi ulama, ada yang jadi saintis, padahal itu hafal Quran. Udah selesai dulu dengan ilmu agama, baru mereka mengkaji ilmu-ilmu fardu kifayah lainnya. Ilmu fardu kifayah itu kan ya matematika, astronomi, kedokteran, arsitektur, itu ilmu fardu kifayah. Peradaban butuh itu. Tapi ilmu fardu ain selesai dulu. Ma'rifatullah, hafal Quran, udah kenal Allah, syariah, fikih ibadah, fikih muamalah selesai, tazkiyatun nafs. Ilmu yang wajib ain selesai, baru yang fardu kifayah. Fardu kifayah bukan hanya ngurus jenazah loh. Tapi skill apapun, ilmu apapun yang manfaat buat umat, itu fardu kifayah. Harus ada yang terjun ke situ. Nah, berarti ilmuwan di zaman peradaban Islam, itu mereka orang-orang yang faham agama, orang-orang yang hafal Quran, yang faham hadis, ngerti syariat. Lalu muncullah karya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi dengan al-jabr wal muqabalahnya, yang kita menyebutnya hari ini algoritma, lughatul Khwarizm. Kalau nggak ada algoritma karya al-Khwarizmi, nggak ada internet hari ini, nggak ada sosmed hari ini, nggak ada teknologi digital hari ini, nggak ada AI hari ini, itu nggak ada. Dari mana inspirasinya? Quran. Ulama itu ngembangin ilmu buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Makin berilmu makin takut sama Allah. Ilmunya dipakai buat ibadah, bukan nyari dunia. Dulu Al-Khwarizmi itu ngembangin matematika supaya
memudahkan penghitungan jatah warisan dalam ilmu faraid, memudahkan audit baitul mal, mudah buat menghitung nisab zakat, haulnya, nisab, dan seterusnya. Ini dipakai dalam ibadah aslinya. Lalu astronomi, kenapa dikembangin? Tokohnya itu Al-Battani, ahlul Quran juga. Karena ibadah muslimin perlu astronomi. Kita ngitung kalender hijriah, ngamatin hilal. Hilal udah muncul belum? Ya kan? Terus rasi bintang bisa nunjukin kemana arah kiblat. Itu astronomi. Lalu kedokteran. Orang kalau sakit nggak bisa ibadah dengan maksimal. Makanya perlu ditolong orang sakit, dikembangkanlah pengobatan. Muncul Ibnu Sina dengan Qanun fit Tibnya. Itu udah mengkaji Quran dulu, karena Quran itu dijadikan sumber rujukan tertinggi. Sumber inspirasi dalam berkarya, yang diyakini kebenarannya. Makanya ilmunya barokah. Nggak kayak hari ini, ada ilmu, inovasi dikembangin, tapi dampak negatifnya juga banyak. Buminya dirusak. Kalau zaman dulu benar-benar maslahat. Muncul lagi siapa? Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas itu penemu pesawat terbang pertama, jauh sebelum Wright bersaudara yang diklaim oleh orang-orang barat. Inspirasinya apa? Quran. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung bisa terbang di udara, mengepakkan dan mengatukkan sayapnya? Siapa yang menahannya selain Allah yang Maha Rahman? Ini ayat di surah Al-Mulk yang menginspirasi Abbas bin Firnas bikin pesawat terbang. Makanya jangan sangka ngafal Quran itu tujuan akhir. Saya udah khatam 30 juz selesai. Jadi imam doang, jadi musyrif doang. Itu mulia, teman-teman. Tapi lebih dari itu. Quran itu bisa memperbaiki sampai ke level peradaban loh kalau kita amalkan. Quran itu memperbaiki personal, memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara. Melahirkan pemimpin. Itu dari Quran, dari keberkahan Quran. Kenapa negeri kita hari ini banyak masalah? Karena masyarakatnya jauh dari Quran. Ini PR kita bareng-bareng. 2/3 umat Islam di Indonesia nggak bisa ngaji, buta huruf Quran. Silakan aja teman-teman bikin konten sosial eksperimen kalau nggak percaya. Punya tim media kan di sini? Coba random pergi, terus tes, sambung ayat kayak suruh ngaji kayak gitu. Coba hitung nanti berapa persen yang bisa ngaji. Karena memang statistik itu 65% umat Islam nggak bisa ngaji di negeri kita. Syukur teman-teman di sini udah pada ngafal Quran. Tapi di luar sana jangan lupa teman-teman. Gimana negeri kita akan berkah. Padahal bersama turunnya Quran Allah janjikan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada Muhammad sepaket dengan keberkahan. Terus hari ini umat Islamnya jauh dari kitab sucinya. Maka wajar kalau kita kayaknya kalau ngelihat berita ngelus-ngelus dada terus. Jangan nunggu pemimpin ideal. Tapi lahirkan, didik, kader, ciptakan gitu. Karena pemimpin itu lahir dari rumah kan. Waja'alna lil muttaqina imama. Dari pendidikan gitu, dari orang tua yang soleh, yang baik. Yang mudah-mudahan teman-teman semua nanti yang ahlul Quran diturunin ke anaknya. Yang doa sama Allah dengan khusyuk, gak lupain keturunannya kayak yang dicontohin para nabi. Kayak Nabi Ibrahim di ending surah Ibrahim kan doa panjang buat keluarga, anak cucu keturunannya kan gitu. Gitu teman-teman, memperbaiki generasi itu dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari rumah, dari keluarga, unit terkecil masyarakat, bagus keluarga muslimin, bagus juga nanti peradaban. Lahir pemimpin yang keren dari situ. Bukan ditunggu loh, jangan kita nunggu udah akhir zaman nih, kapan ya Imam Mahdi muncul? Akhirnya kita nggak ngapa-ngapain gitu. Kenapa nggak nyiapin, kita siapin tuh Imam Mahdinya kita siapin gitu. Nggak gitu juga sih. Pemimpin lah paling nggak buat bangsa kita. Pemimpin kan cakep ya kalau kita punya pemimpin ahlul Quran. Presiden bisa jadi imam sholat Aid sekaligus jadi khotib, bacaannya fasih, keren nggak tuh? Masya Allah, mudah-mudahan ini santri musyawarah nih ada yang begitu ya, insya Allah ya. Amin. Makanya ngafal Quran itu bukan tujuan akhir. Teman-teman mau jadi apapun, mungkin ada yang jadi pengusaha, jadilah hafiz Quran, ahlul Quran yang pengusaha. Jadilah ahlul Quran yang influencer. Jadilah ahlul Quran yang arsitek. Jadilah ahlul Quran yang dokter. Jadilah ahlul Quran yang politisi. Jadilah ahlul Quran yang apa lagi? Ya, atlet.
Quran dulu baru yang lainnya. Kan kita sering dengar, soalnya kita hidup di zaman materialistis hari ini, materialisme. Kita lebih silau sama aspek dunianya. Dulu ketika saya viral, mungkin kalau Quran-Quran doang, biasa orang lihat sebelah mata gitu. Tapi begitu saya, mahasiswa ITB, menjadi imam sholat, bersuara merdu, mendapat pujian dari Imam Masjidil Haram. Itu kan ada embel-embel ITB-nya lah, itu kan yang jadi mungkin saya terlihat beda gitu. Walaupun saya bukan yang terbaik. Karena di zaman viralitas hari ini, nggak perlu menjadi yang terbaik. Jadilah yang sedikit beda atau jadilah yang pertama. Gitu kan? Disrupsi itu. Nah, saya tuh dulu begitu ketika saya Allah uji dengan keviralan, ya awalnya kan gitu. Mahasiswa ITB, saya udah lulus. Menjadi imam sholat, bersuara merdu, ya relatif lah. Mendapat pujian dari Imam Masjidil Haram. Kalau yang dimaksud Syekh Abdurrahman Al-Ausi, beliau bukan Imam Masjidil Haram, sekarang lagi roadshow juga di Indonesia ya. Dulu kan awal-awal saya viral itu kan deket sama beliau kan. Dulu. Ada berapa hoax dari berita headline tuh. Ya walaupun ya saya jadi korbannya gitu. Ya gitu teman-teman. Quran itu berkah lah. Saya hari ini Allah izinkan bisa keliling dunia, itu bukan gara-gara skill arsitektur saya. Bukan karena saya kuliah di ITB, bukan. Tapi dengan wasilah Quran. Tapi suka-suka Allah ya, jangan sampai teman-teman terobsesi dengan Quran pengen dapat dunianya. Karena dunia juga ujian gitu, ketika Allah lapangkan syukur enggak, ketika Allah sempitkan sabar enggak gitu. Bukan dunia yang jadi ukuran, tapi akhirat nanti. Karena di dunia ini ada 4 model manusia. Ada orang beriman yang lapang hidupnya, ada yang sempit. Ada orang kafir yang lapang hidupnya, ada orang kafir yang sempit. Orang beriman yang lapang hidupnya, orang kafir yang sempit hidupnya, ini 2 ekstrim yang pertama. Kisah Imam Abu Hanifah ditanyai oleh seorang kafir Yahudi, "Wahai Imam, dalam agama kalian dunia ini penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir seperti kami. Kenapa hidupmu bahagia, banyak harta, sedangkan saya miskin menderita?" Kata si Yahudi. Karena Imam Abu Hanifah ini seorang ulama pebisnis. Beliau punya bisnis tekstil, bisnis fashion, bisnis yang hubungannya dengan kain-kain lah. Dengan kekayaannya beliau beasiswai murid-muridnya berguru kepadanya. Gitu. Itu Imam Abu Hanifah. Salah seorang imam dari 4 mazhab kan. Ditanyain itu sama Yahudi kayak begitu tadi. Dunia penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Kenapa hidupmu yang enak? Gue yang sulit. Tanya si Yahudi ini. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Betul. Dunia penjara orang beriman dan surga orang kafir. Karena ketika kami nanti di akhirat masuk surga dan merasakan nikmatnya yang luar biasa, kami akan lupa dengan kenikmatan yang ada di dunia. Adapun orang kafir ketika masuk neraka dan merasakan pedihnya siksa, ternyata penderitaan di dunia belum ada apa-apanya. Ukurannya akhirat, bukan dunia. Memang betul, Quran itu bawa berkah, tapi berkah itu enggak melulu materi. Enggak melulu kekayaan gitu. Itu ujian dari Allah itu. Allah lapangkan sebagian hambanya, Allah sempitkan sebagian yang lain, itu suka-suka Allah. Yang penting akhirat dulu jadi tujuan. Kalau dapat dunia ya udah bonus aja. Gitu ya. Nah, adapun orang kafir yang hidupnya bahagia, banyak harta, foya-foya, itu dinamakan istidraj. Allah menunda azab dengan kesenangan dunia. Allah udah gak peduli. Karena kalau Allah sayang, mesti Allah uji dengan kesulitan. Biasanya kita lebih mudah sadar kalau di titik terendah. Titik terendah itu titik terindah. Gitu. Makanya jangan iri sama dunianya orang. Irilah sama akhiratnya. Teman-teman kalau iri sama temannya, kok dia hafalannya mungkin sih? Wah, berarti saya harus lebih giat lagi murojaahnya. Kan iri yang dibolehkan itu kan 2. Iri sama orang yang Allah fahamkan ilmu agama, Allah bekali ilmu Quran, diamalkan siang dan malam, sama iri sama orang yang berharta, tapi bukan iri sama hartanya, iri sama kedermawanannya. Dia bisa berinfak siang dan malam, pahalanya banyak tuh. Itu 2 iri yang dibolehkan. Kata Nabi SAW, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita jadi ahlul Quran teman-teman ya. Semangat nih. Mulai sekarang udah semangat ngafal Qurannya, murojaahnya, emang lelah sih, capek. Ya, namanya berjuang itu nggak ada yang instan. Tapi hasilnya kan nggak kita nikmatin sekarang.
Nanti di masa depan, teman-teman berlelah-lelah sekarang, nanti di masa depan pas sudah tua, syukur ya dulu saya pernah nyantri di musyawarah. Gitu ya, bisa manfaat buat umat, ya bisa jadi imam keluarga yang baik. Nanti bersyukurnya itu nanti, apalagi nanti di akhirat, udah masuk surga, reuni sama orang tua, ngumpul lagi sama teman-teman gitu ya. Amin ya. Nanti tolong cari saya ya. Di situ nanti kita baru bersyukur. Tapi kalau kita masih berjuang, ya namanya dunia penjara bagi orang beriman. Gak ada yang ideal. Mungkin ada banyak ujian. Kalaupun ada yang nikmat-nikmatnya, ya itu bonus-bonus aja lah, selingan. Gitu teman-teman. Sebagai penutup, saya akan membacakan atau mengutip perkataan seorang ulama. Yang ini jadi booster banget buat kita. Nasihat dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau rahimahullah pernah berkata, lelahnya ibadah akan hilang. Tinggallah pahalanya. Nikmatnya maksiat juga akan hilang. Tinggallah dosanya. Lelahnya ibadah akan hilang. Sisanya adalah kenikmatan surga. Nikmatnya maksiat juga akan hilang. Tapi yang tersiksa, pedihnya siksa. Silakan pilih. Hakikatnya hidup di dunia ini kan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Allahu a'lam bishawab. Sekian sharing kita sore hari ini. Semoga jadi ilmu yang manfaat. Amin. Ilmu yang bisa kita amalkan, bukan sekedar jadi wawasan di pikiran. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari kebodohan saya semoga Allah ampuni. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.